Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Sukses jadi YouTuber, Baim Wong kini ngaku ingin jadi pemimpin mesejahterakan Indonesia. Aktor sekaligus YouTuber Baim Wong terang-terangan mengaku ingin jadi seorang pemimpin. Tentu, yang pemimpin yang dimaksud Baim adalah menjadi orang nomor satu yang menjadi junjungan rakyat. Suami Paula Verhoeven mengatakan itu adalah satu di antara cita-citanya yang belum bisa ia wujudkan saat ini. Hal itu diungkapkan Baim melalui vlog bersama Rian Demasif. Melalui tayangan di kanal YouTube Rian Eki Pradipta, Rabu 26 Agustus 2020, Rian menyinggung cita-cita Baim yang belum tercapai. Baim pun mengaku ingin junjungan dan mesejahterakan Indonesia. Gue itu sebenarnya cita-cita menjadi pemimpin supaya bisa mesejahterakan Indonesia, tutur Baim dikutip tribunwow.com. Gue cita-cita gede banget bro, curhatnya pada Rian. Mendengar hal tersebut, Rian hanya bisa mengaminkan cita-cita Baim Wong. Baim menilai menjadi pemimpin hanya dibutuhkan kejujuran dan kepercayaan dari rakyat. Namun, ia sadar menjadi orang nomor satu ternyata bukanlah perkara mudah seperti yang dibayangkannya. Selebriti 39 tahun itu menyinggung modal material yang mesti disiapkan untuk menjajaki jenjang tersebut. Ayah satu anak itu belak-belakan mengatakan kerap mendapat tawaran untuk terjun ke politik dan menjadi pemimpin. Tapi emang dari situ, sebenarnya kalau pemimpin itu paling gampang butuh kejujuran sama kepercayaan. Tapi di samping itu kita butuh modal untuk sangat gede, ucap Baim Wong. Di situ gue juga seringlah ditawari kanan kiri, sambungnya. Untuk saat ini, Baim menyadari bahwa dirinya butuh modal lebih. Pasalnya, menjadi kepala daerah semestinya tidak bisa membuatnya kaya. Oleh karena itu, Baim terus mempersiapkan dan memantapkan diri untuk mewujudkan cita-citanya. Selalu gue bilang, kalau misalnya gue jadi bupati atau apapun itu, gue bisa kaya atau enggak gue bilang, karena jujur gue perlu materi, kata Baim. Dan ketika gue membangun sesuatu, negara atau apapun itu gue perlu materi. Dan kebanyakan dari mereka bilang tidak, kalau misalkan kita jujur imbuhnya. Makanya kalau gue bismillah gue ngebuil dulu deh, kalau bisa siap gue jadi deh, ungkap Baim. Pemberian nama anak pertamanya, Keanu Tegerwong, adalah referensi cita-citanya agung tersebut. Hal itu didasari dari rasa cintanya pada tanah air dan rakyat Indonesia. Makanya, Tegerwong itu artinya kan pemimpin yang bijaksana. Gue mau dia jadi pemimpin yang bijaksana. Jujur, istilahnya bisa mesejahterakan Indonesia, ujar Baim. Karena gue sayang banget sama Indonesia. Parah sih, maunya jadi pemimpin tapi insya Allah, sambungnya. Rian menghela nafas panjang mendengar curhatan Baim tersebut. Ia hanya menyerukan doa agar apa yang diangankan tercapai. Baim sadar bila dirinya memang tidak bisa, satu saat Keanu diharapkan bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Kita doakan aja ya Mas Baim, ujar Rian. Buat Keanu aja nanti, kata Baim. Tapi emang orang baik Mas harus jadi pemimpin Mas, puji Rian. Itulah bro, harus dikuatin dulu, tuntas Baim. Sosok Alwiansah, bocah asal Kolaka yang menyanyi dengan ekspresi unik, pandai mengaji dan beatbox. Nama Alwiansah belakangan viral dan menjadi perbincangan publik. Belakangan ia sering muncul diundang di berbagai acara TV. Bahkan ia juga bertemu dengan artis idolanya. Alwi menjadi populer setelah video saat ia bernyanyi menjadi viral di media sosial. Tak cuma suaranya saja yang bagus, gaya Alwi saat bernyanyi juga menjadi sesuatu hal yang berbeda dari yang lain. Saat bernyanyi, Alwiansah kerap menampilkan ekspresi dengan mimik muka yang lucu. Di satu sisi, penampilannya itu cukup sering membuat orang untuk tertawa saat melihatnya. Di sisi lain, orang juga menguji suara dari Alwi. Belakangan, Alwi sering kerap tampil di televisi serta di beberapa podcast dari sejumlah tokoh. Banyak orang yang masih penasaran dengan sosok Alwi dan menanyakan asal-usulnya. Penelusuran tribunnews.com, Alwi merupakan seorang bocah dari desa Amamut, kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Banyak orang mengira Alwi ini masih menempuh sekolah dasar. Namun, pengakuan Alwi ia sudah menginjak sekolah tingkat SMP. Saat berbincang dengan YouTuber Atta Halilintar, Alwi mengaku sudah kelas 1 SMP. Ia menempuh sekolah di SMP Negeri 2 Wolo, Kabupaten Kolaka. Biasanya, sepulang sekolah ia akan naik gunung untuk membantu orang tuanya memetik cengkeh. Hanya saja, lahan yang mereka gunakan itu sebenarnya bukan milik mereka sendiri, tapi milik orang lain. Selama ini, Alwi dikenal karena suaranya yang merdu saat bernyanyi. Meskipun begitu, Alwi tak hanya bagus dalam bernyanyi saja, suaranya juga bagus saat membaca Al-Quran. Sebagai seorang muslim, Alwi mempunyai bacaan Al-Quran yang bagus dan pernah menjuarai lomba baca Al-Quran di kampung halamannya. Saat diundang Atta Halilintar di kanal YouTube-nya, Alwi menampilkan kemahirannya dalam membaca Al-Quran. Ia membaca surat Atin yang membuat Atta nampak haru ketika mendengarnya. Bukan nyanyi doang guys, ternyata baca Al-Qurannya Alwi ini patut diacungi jempol, ucap Atta. Ini ternyata luar biasa Alwi, punya suara emas, khas, ekspresinya lucu, dan ini mungkin jadi daya tarik tersendiri untuk masyarakat, ujarnya. Selain menyanyi dan mengaji, satu hal yang juga dikuasai oleh Alwi yakni beatbox. Dari berbagai kesempatan saat tampil di televisi, Alwi kerap menampilkan kemampuannya untuk beatbox. Talenta yang dimiliki Alwi ini menggerakkan mantan drummer band Kotak, Posan Tambing, yang mengorbitkan Alwi. Bersama Posan, Alwi dibuatkan sebuah lagu yang berjudul Aisyah Sahabat Yang Hilang. Sebelum itu, Alwi juga menyanyikan ulang lagu Berbeza Kasta, lagu Malaysia ciptaan Razali Asmara. Atta Halilintar selalu izin ke Aurel Hermansyah sebelum keluar rumah. Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sempat berbincang-bincang dengan Ayu Dewi saat hadir di sebuah acara penghargaan musik beberapa waktu lalu. Ayu Dewi pun menjadikan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar sebagai tamu untuk vlognya. Sejumlah pertanyaan kepada pasangan selebritas tersebut pun terlontar dari mulut sang presenter. Rupanya, Ayu Dewi juga memendam rasa penasaran seputar hubungan asmara Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar, termasuk rencana pernikahan mereka. Bahkan, Ayu sampai bertanya ke ranah privasi seputar hubungan Aurel dan Atta yang jarang terpublikasi. Kalau sudah nikah, kalau pergi-pergi, Atta harus laporan kemana apa enggak? Tanya Ayu Dewi kepada Aurel Hermansyah. Putri sulung Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu pun dengan spontan menjawab, ya enggak harus sih, yang penting dia bilang aja. Mendengar jawaban Aurel, Atta malah mengutarakan satu hal mengejutkan. Ah, biasanya kamu bilang laporan, aku laporan, kalau mau keluar rumah ceplos Atta. Aurel pun langsung menyampaikan pembelaan serta alasan dari maksud Atta tersebut. Ya enggak, maksudnya bilang saja, supaya kita kan tahu kalau misalnya ada kenapa-kenapa di jalan, amit-amit, atau apa kita bisa bantu gitu, terang Aurel.